membawa kemajuan gitu. Tapi kalau sifatnya ujung-ujungnya selalu ada dramaturgi yang membuat kemunduran diri, yang membuat sakit hati, yang membuat nggak mau live TikTok lagi, ya patut dipertimbangkan apakah dilanjutkan atau disudahi gitu loh teman-teman. Bagi saya sesederhana itu. Apapun masalahnya bisa dibicarakan dan dicari solusinya gitu, selama tidak menyakiti, karena kan fokus perjuangannya awalnya adalah untuk Peggy gitu. Nah yang ada sekarang kan banyak ini urusan yang di luar Peggy sekarang, intrik-intriknya ya. Terima kasih. Niatnya Leo membuka karir untuk Lucy, tapi begitulah. Ya harus dibicarakan baik-baik kan, karir apa yang dimaksud, peluang apa yang dimaksud gitu. Terus nggak bisa juga kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain kan. Nah, kita juga harus dewasa teman-teman ya. Terima kasih. Coba dewasa untuk menyanggapi setiap persoalan gitu. Kadang-kala ya, dalam kondisi seperti itu, orang yang dibutuhkan itu orang yang mengalah gitu. Karena kalau kita dalam posisi di mana kita ingin diperhitungkan, di mana kita ingin dihargai dan lain sebagainya gitu ya, ya susah gitu loh. Karena nanti orientasi kita adalah untuk penghargaan, orientasi kita lah untuk ditinggikan gitu. Kalau saya sih dalam prinsip hidup ya apa ya, ya hanya Tuhan yang ditinggikan gitu. Kalau saya satu-satunya yang ditinggikan hanya Tuhan. Jadi terlepas dari itu, kalau saya ada orang yang ngomongin macam-macam, kalau ada orang yang nggak menghargai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perjuangkan, berkeringat-keringat kita dan sebagainya, ya biarkan saja gitu. Tahu juga Gusti boten sare gitu kan, Tuhan nggak tidur, Tuhan pasti bela gitu tuh. Gitu loh. Banyak ikut campur urusan Leo. Nah, sekarang mereka berdua mau nggak membereskan persoalan berdua aja gitu. Kalau menurut gue ya harus berjiwa besar lah. Mengalah bukan berarti kalah. Kita itu sebagai kita semua lah sebagai laki-laki itu harus banyak mengalah dan harus mampu menguasai diri, mampu menahan diri dari apapun itu. Bang, kalau marah dan lain sebagainya gimana tuh? Ya marah boleh-boleh aja, tapi marahlah pada tempatnya dengan alasan yang tepat gitu. Saya jujur ya, saya marah gitu. Saya pernah marah dan saya suka marah. Saya marah karena apa? Kalau saya marah pada ketidakadilan, saya marah kepada ketidakbenaran, saya marah kepada penindasan, saya marah kepada hal-hal yang sifatnya menindas kemanusiaan. Itu saya. Terima kasih Aziza ya. Kalau saya marah seperti itu. Apakah salah marah? Ya nggak salah, tapi marahlah pada tempatnya gitu. Marahlah untuk apa? Marahlah bukan untuk membuat sakit hati. Marahlah bukan untuk membuat dibenci. Marahlah untuk mengoreksi gitu. Kalau pimpinan marah kepada bawahan, sah aja kan? Ya sah aja. Untuk apa? Untuk mengoreksi tindakan bawahan. Gitu. Teman-teman nih, saya juga pernah dimarahi. Saya juga pernah memarahi gitu. Ya dalam posisi itu ya kita harus pintar-pintar gitu, memainkan peran kita gitu di situ. Leo sendirian, kan? Leo sendirian. Kalau merasa tersudutkan, apalagi sendirian gitu ya. Poin kita dalam satu hal yang kayak gini ya teman-teman, dimasukkan aja nih. Ketika kita membangun komunikasi gitu ya, seperti itu, dan ada hal-hal gitu yang kita itu nggak harus memenangkan perdebatan.
kita yang nggak harus apa ya namanya, harus menguasai keadaan gitu. Ya ada kalanya ya memang kita harus mengalah, udah itu aja, sederhana itu kok. Ya. Bang Leo nggak terima dibilang menggiring opini padahal niatnya bagus, cuma mengenalkan saja, mengenalkan saja. Hati-hati Pak. Nah, gitu. Lucy karakter kurang menghargai. Nah itu penilaian kawan-kawan kan. Apakah aslinya seperti itu? Ya kita juga kan nggak bisa tiba-tiba gitu ya menghakimi. Ya, gitu. Ngapain Leo nge-gym khawatir terbang barbelnya? Ya janganlah gitu. Kasihan nanti kalau ada korban-korban yang kena barbel gitu. Saya yakin Leo mampu menguasai diri. Udah itu aja. Clear. Ini dari kemarin loh. Ada apa sih dengan kasus ini kok banyak yang marah-marah ini loh. Banyak banget yang marah-marah. Kemarin Kang Tony saya lihat gitu. Sempat emosi ke Ferry. Ayo kita ketemu live. Live kita ketemu. Ujung-ujungnya mau pisah jalan sama Peggy. Mau mundur dari pengacara Peggy. Marah-marah, saya lihat emosi, saya lihat, waduh, ini ada apa sih, ini kasus kok fokusnya udah bener dari awal, kok malah kesini berantakan. Jangan-jangan ada yang menskenariokan. Nah teman-teman, ada nggak kira-kira penyusup, ada nggak kira-kira yang berusaha untuk membuat keadaan jadi kayak begini gitu, yang urusannya memang tadi fokus pada satu tujuan, yaitu perjuangan kebenaran dan keadilan, malah sekarang terdistorsi, bergeser ke hal-hal yang remeh-temeh. Saya lihat, terus terang ya, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, saya bukan menganggap kecil apa yang teman-teman anggap pentingnya, tapi kalau hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh membuat kita gampang emosi, membuat kita malah terdistorsi fokus tujuan tadi untuk perjuangan kebenaran dan keadilan terhadap kasus Vina dan Eki. Tapi sekarang kalau udah jadi begini, waduh, kita patut pertanyakan lagi nih, apakah kita masih ingat tujuan awal gitu teman-teman, tujuan awal kasus ini, tujuan awal untuk mengawal kasus ini semua. Sekarang saat semua semakin terbuka, saat makin banyak saksi-saksi bermunculan dan sebagainya, malah makin banyak dramanya gitu. Teman-teman lihat nggak tadi tuh Farah Tabas nangis tuh? Saya baru lihat tuh ada pengacara tuh nangis ketika dia menanyai saksinya gitu. Termasuk saksi yang tadi menangis gitu ya. Kemarin saya juga wawancara Ibtur Diana, menangis juga. Kemarin ada Pitra Romadoni, menangis juga. Ini siapa lagi yang mau menangis nih di forum ini? Ada kalian yang menangis juga di forum ini? Gitu. Sebelumnya yang lain-lain juga menangis lagi. Waduh, makin kesini banyak yang nangis teman-teman. Sekarang Leo disebut emosi, nggak tahu apakah dia juga menangis juga, apakah Lucy juga menangis juga. Ini kok makin banyak nih tangis-tangisan di kasus Vina Eki. Udah kayak sinetron gitu. Ya gimana, sorry to say ya, memang seperti itu teman-teman. Maaf ya ributan ya gimana ya. Kemarin lagi nggak tahu tuh apakah ada yang menangis lagi setelah diajak ketemu sama Kang Tony kan. Ya gimana ya, jangan hamburkan air mata untuk hal yang sia-sia teman-teman, itu aja kuncinya. Sekali lagi saya ulang ya, jangan hamburkan air mata untuk hal yang sia-sia. Hamburkanlah air mata untuk sesuatu yang kita anggap melegakan hati kita, sesuatu yang kita anggap adalah jeritan kemanusiaan, perjuangan atas ketidakadilan dan perjuangan akan kebenaran. Menangislah di hadapan yang kuasa, menangislah di hadapan Tuhan,
berdoalah kepada Tuhan sembari menangis, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mengaburkan air mata tuh hal yang sia-sia, aduh